Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil Rizkaiti. Dan udah lama ya gue nggak nampakin muka soalnya gue baru mindahin komputer gue yang dari Jogja karena gue kuliah di sana. Dan akhirnya gue mindahin komputer gue ke rumah gue yang ada di Bekasi. Ya, jadi pada video kali ini gue ingin membahas RTX 30 series yang sudah diumumkan di acara kemarin. Jadi pada acara yang diadakan online kemarin, Nvidia itu membuat shock ya dengan pengumumannya karena harga dan performa yang ditawarkan. Nah, di video ini gue akan membahas mengenai apa yang Nvidia umumkan kemarin seperti lineup GPU-nya, yaitu ada RTX 3090, RTX 3080, dan RTX 3070. Semua seri RTX 30 series menggunakan arsitektur Ampere, yang merupakan arsitektur baru yang dilengkapi dengan RT Core generasi kedua dan Tensor Core generasi ketiga. Yang diklaim Nvidia memiliki performa 2 kali lipat dari arsitektur Turing. Kemudian RTX 30 series sendiri juga dilengkapi dengan PCIe Gen 4 dan fabrikasi terbaru 8 nanometer dari Samsung. Nah, mulai dari RTX 3090 dulu. GPU ini menjadi seri tertinggi untuk RTX 30 series. Jadi bukan lagi yang seri belakangnya ada angka 80 Ti. Tapi sendiri gue nggak tahu apakah nanti kedepannya akan ada RTX 3080 Ti. Nah, intinya RTX 3090 ini punya spek yang tinggi banget kalau dilihat ya. Dan GPU ini bukan lagi menggantikan RTX 2080 Ti, tapi RTX Titan sekaligus, yaitu GPU yang ada di atasnya. Jadi kalian bisa membayangkan seberapa kencangnya GPU ini. Dan untuk semakin meyakinkan bayangan kita, Nvidia memberikan sebuah demo dari GPU ini dengan memainkan game di resolusi 8K RTX On dan mendapatkan 60 fps. Tentunya juga dengan bantuan si DLSS. Gue akui sih DLSS sebuah inovasi yang cukup gokil. Karena selain menaikkan performa, gambar yang ditampilkan bisa lebih tajam, bahkan lebih tajam dari resolusi natifnya. Nah, si RTX 3090 ini kan akan menggantikan RTX Titan, yang harganya aja bisa 2 kali lipat RTX 2080 Ti. Tapi si RTX 3090 ini dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu nyaris setengahnya harga RTX Titan yang hanya $1.500 atau sekitar 20 jutaan aja. Ya mungkin juga bisa mepet-mepet RTX 2080 Ti. Selain itu, RTX 3090 memiliki desain cooler yang cukup unik menurut gua. Desain cooler unik seperti ini diklaim Nvidia memberikan airflow yang lebih baik. Jadi kalau dilihat tuh fan-nya ada di atas dari bawah. Dan Nvidia menamainya yaitu dual axial flow. Dengan begitu bisa membuat sinkron dengan airflow pada casing. Tapi desain cooler yang baru ini membuat si RTX 3090 memiliki desain yang gede banget ya. Maka Nvidia menamai GPU ini yaitu Big Ferocious GPU atau disingkat BF GPU. Tentunya desain cooler pada AIB partner nantinya akan berbeda, nggak seperti ini. Karena ini untuk seri Founders Edition-nya aja. Dan gua harap sih Founders Edition-nya juga masuk ke Indonesia. Dan RTX 3090 ini akan dirilis tanggal 24 September nanti. Lanjut ada si RTX 3080 yaitu satu tingkat di bawah RTX 3090 yang punya spek cukup tinggi juga kalau dilihat. Dan Nvidia katanya performanya bisa 2 kali lipatnya RTX 2080 dan satu tingkat di atas RTX 2080 Ti. Maka dari itu RTX 3080 nanti akan menggantikan si RTX 2080 Ti. Dan Doom Eternal sudah mengeluarkan gameplay menggunakan RTX 3080 pada resolusi 4K dan dapat 100 fps lebih. Kemudian ada juga early preview dari YouTube Digital Foundry. Mereka udah megang tuh RTX 3080-nya langsung. Dan mereka coba-coba dan bahkan langsung dibandingkan dengan si RTX 2080. Ya kalau gue lihat sih, perkataan Nvidia ini hampir benar ya, katanya punya performa 2 kali lipatnya RTX 2080. Dan kalau kalian tertarik dengan video lengkapnya, silahkan lihat di card yang gue taruh di atas atau link yang gue taruh di deskripsi. Tapi agak disayangkan aja kalau ini sebagai pengganti 2080 Ti karena VRAM-nya hanya 10 GB aja, walaupun sih udah menggunakan GDDR6X. Mungkin aja ini salah satu alasan dari Nvidia karena mungkin memang ingin merilis si RTX 3080 Ti dengan VRAM yang lebih tinggi. Ya kita tunggu aja kabar dari si Nvidia. Nah, desain Cooler Founders Edition pada 3080 ini mirip sama kayak 3090, tapi punya ukuran yang lebih kecil.
Kemudian si RTX 3080 ini memiliki harga $700 atau sekitar 12 jutaan aja. Jadi jauh lebih murah dari RTX 2080 Ti. Hampir setengahnya malah. Dan GPU ini akan dirilis tanggal 17 September nanti. Terakhir ada RTX 3070 yang merupakan RTX 30 series terendah untuk saat ini. Speknya kalau dilihat sih juga cukup lumayan ya. Walaupun sebagai lineup terendah dari RTX 30 series, RTX 3070 ini diklaim Nvidia masih jauh lebih cepat dari RTX 2080 Ti. Dan dibanderol dengan harga $500 aja, atau sekitar 4 jutaan. Bisa dibilang murah banget nih kalau kalian menginginkan performa seperti RTX 2080 Ti. Namun dengan harga yang nggak nyampe setengahnya GPU tersebut, Nvidia bisa dibilang cukup nekat ya ngasih harga semurah ini dengan performa sekelas 2080 Ti. Mungkin dari kalian yang sudah membeli RTX 2080 Ti mendengar hal ini cukup sakit hati ya. Dan gue dengar nih udah mulai banyak menjual 2080 Ti. Dan harganya juga kebanting pula. Tapi kalian santai aja, nggak usah panik ya. Namanya juga teknologi kan akan selalu ada yang baru dan menggantikan yang lama, dan sesuatu yang baru tersebut akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya dengan harga yang sama atau bisa lebih murah malah. Gue sendiri aja masih pakai GTX 1070, santai aja. Dan si 3070 ini nanti akan dirilis bulan Oktober, jadi masih sempat tuh nabung dan jual aja tuh GPU lama kalian. Nah, RTX 30 series ini walaupun desain coolernya tuh gede-gede, tapi sebenarnya punya desain board atau PCB yang jauh lebih kecil dari pendahulunya. Yang bikin gede sebenarnya coolernya doang, dan hal tersebut ya demi mendapatkan airflow yang lebih baik. Kemudian RTX 30 series juga akan mendukung HDMI 2.1. Dengan begitu bisa mendukung resolusi 8K 60Hz dan 4K 120Hz. Ya mungkin aja ini jawaban dari Nvidia untuk menghadapi konsol next gen yang dikabarkan akan mendukung game dengan resolusi 4K 120fps. Selain itu, RTX 30 series juga menggunakan power pin jenis baru sebanyak 12 pin untuk menggantikan 2x8 pin menjadi single cable aja. Sebenarnya sih kelihatannya jadi lebih compact dan gak makan space pada PCB kalau seperti ini. Mungkin nanti memang belum banyak power supply yang mengadaptasi power pin seperti ini nih. Dan tenang aja, Nvidia katanya akan menginclude sebuah kabel converter dari 2x8 pin ke 1x12 pin. Tapi ada juga beberapa IB partner yang masih menggunakan kabel 8 pin seperti Gigabyte dan MSI contohnya. Selanjutnya, Nvidia juga mengumumkan teknologi RTX I/O pada RTX 30 series. Teknologi merupakan sebuah data compression yang lebih efisien dengan memanfaatkan si PCIe Gen 4-nya. Nah, data compression ini sebenarnya harus melewati CPU dan RAM dahulu baru bisa dikirim ke GPU nantinya. Maka dari itu penggunaan storage berkecepatan tinggi seperti SSD PCIe Gen 4 kurang bisa dirasakan benefitnya ya karena keterbatasan dari bandwidth CPU dan RAM itu sendiri. Dan sebenarnya data compression ini cukup membebani CPU. Nah, dengan si RTX I/O ini, data compression bisa langsung dikirimkan ke GPU dan VRAM. Jadi prosesnya bisa lebih cepat dan mengurangi beban CPU. Dan kalau kalian tahu sebenarnya teknologi ini mirip sama yang ada pada PS5. Lalu kalau dilihat ini menggunakan API dari Microsoft. Jadi kayaknya sih ini open source dan mungkin aja nanti GPU-GPU baru ke depannya akan memanfaatkan teknologi ini juga. Ya nggak harus si Nvidia aja. Mungkin nanti AMD Radeon juga akan punya teknologi mirip-mirip seperti Nvidia. Ya menurut gue teknologi ini akan membuat kita akhirnya bisa merasakan benefit dari PCIe Gen 4 sesungguhnya. Selain mengumumkan RTX 30 series, Nvidia juga mengumumkan beberapa hal menarik, seperti Nvidia Broadcast App, yang membuat suara menjadi sangat jelas sekalipun di sekitar kalian itu berisik. Kalau nggak salah sih ini udah ada sebelumnya ya, dinamain RTX Voice, kalau nggak salah ya. Nah kemudian nih, yang menurut gue baru, aplikasi ini juga bisa membuat background di belakang tuh hilang walaupun nggak pakai green screen, dan kelihatannya tuh rapi banget. Nah, aplikasi ini bisa jadi solusi yang sangat murah nih buat kalian yang ingin memulai streaming. Jadi tinggal download, klik, dan udah deh. Simple kan? Ya, semua itu berkat bantuan dari AI dan penerapan tensor core pada GPU RTX. Maka dari itu, aplikasi ini hanya mendukung GPU RTX saja, ya mulai dari RTX 20 series. Kemudian ada line-up game baru yang akan menggunakan Ray Tracing dan DLSS. Seperti Cyberpunk 2077 dan Call of Duty Black Ops Cold War yang kelihatannya menurut gue gokil banget sih.
Kemudian ada NVIDIA Reflex, tapi gue sendiri juga kurang paham apa itu fitur ini. Intinya sih, kalian bisa mendapatkan latency yang lebih rendah jika menggunakan fitur ini. Tentunya monitor kalian juga harus memiliki G-Sync, tapi entah G-Sync kompatibel juga termasuk, karena sebenarnya itu kan kalian bisa menjalankan G-Sync pada monitor yang hanya mendukung AMD FreeSync aja. Dan tentunya tidak semua game akan mendukung fitur ini. Jadi nanti ada beberapa judul game yang akan diprioritaskan oleh NVIDIA. Kalau nggak salah sih, fitur ini mirip-mirip sama kayak Radeon NT-Lag ya. Nah oke, itu aja yang ingin gue bahas dan bisa gue sampaikan pada video kali ini. Jadi di acara kemarin, NVIDIA cukup banyak memberikan kejutan ya. Gue sendiri sih cukup excited dengan RTX 30 series ini. Karena lompatan performanya sih cukup gila. Seperti era-eranya saat NVIDIA merilis GTX 10 series, yaitu Pascal. Dari Maxwell ke Pascal kan lompatannya cukup signifikan tuh. Maka dari itu gue sebagai user GTX 1070 sendiri merasa mungkin ini saat yang tepat untuk melakukan upgrade. Tapi gue sendiri juga nggak tahu sih, karena si AMD Radeon belum mengumumkan apa-apa tentang GPU baru mereka, dan rumor-rumornya sih si RDNA 2 atau Big Navi ini punya performa di atas RTX 2080. Jadi kalau si AMD bisa mengeluarkan GPU ini dengan harga yang lebih murah dari RTX 30 series, menurut gue sih bisa gokil banget. Padahal RTX 30 series ini udah harganya juga udah gila ya. Ya kita tunggu aja lah pengumuman dari AMD nanti gimana. Yang penting kedepannya sih ray tracing akan menjadi hal yang umum dan standar baru, karena sekarang banyak game dan hardware yang menuju ke arah sana. Seperti contohnya ada konsol next gen. Terus AMD Radeon kan udah dikonfirmasi akan menjalankan ray tracing, dan katanya Intel juga akan mengadaptasi ray tracing ini juga. Dan terakhir untuk informasi harga nih yang gue jelaskan tadi, ini gue dapatkan dari website resmi si NVIDIA ya. Di situ udah dijabarkan tuh harganya berapa. Ya gue harap sih ini, ya gue sih juga nggak tahu apakah ini akan menjadi harga resmi nanti saat rilis di Indonesia atau hanya konversinya aja. Tapi gue harap sih harganya nggak jauh-jauh dari ini ya. Ya semoga aja nanti bagaimana brand-brand ngerilis GPU RTX 30 series di Indonesia. Ya, oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan sebelum video ini gue akhiri, gue ingin menyampaikan sesuatu, yaitu gue baru-baru ini membuat sebuah website dengan nama serayatekno.com. Di website tersebut gue masukkan video-video gue dalam bentuk artikel. Tapi ada juga artikel-artikel yang menarik yang berbau teknologi. Jadi jika kalian lagi sempat atau ingin membaca dan berkenan, silahkan cek website tersebut di link yang gue taruh di deskripsi. Oke, itu aja yang ingin gue sampaikan. Sekian dari gue, Fadil dari Sukaiti. See you on the next video.